TR Ibu Tiri NS, remaja yang meninggal akibat dugaan kekerasan terhadap anak, rupanya punya profesi terbilang mulia. TR tercatat aparatur negara dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Ia bertugas sebagai penyuluh agama Islam di KUA Kecamatan Kalibundar, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Sebagai penyuluh agama, TR memiliki tanggung jawab memberikan bimbingan dan penyuluhan keagamaan kepada masyarakat di wilayah kerjanya. Statusnya sebagai P3K membuatnya terikat pada ketentuan kepegawaian yang mengatur hak dan kewajiban, termasuk sanksi administratif apabila tersangkut persoalan hukum. Pihak kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi menyatakan penonaktifan sementara dapat dilakukan setelah instansi menerima surat resmi penetapan tersangka dari kepolisian. Selama masa nonaktif, pegawai tetap berhak menerima 50% gaji sesuai aturan kepegawaian. Mengacu pada regulasi Badan Kepegawaian Negara, kelanjutan status TR sebagai P3K bergantung pada putusan pengadilan. Jika vonis di bawah 2 tahun penjara, ia berpeluang diaktifkan kembali. Namun apabila hukuman melebihi 2 tahun, statusnya sebagai P3K dapat diberhentikan. Kasus ini ditangani oleh Polres Sukabumi setelah TR ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara yang menyebabkan meninggalnya anak tirinya. Peristiwa tersebut terjadi di Kecamatan Jampang Kulon, Kabupaten Sukabumi. Di luar proses hukum yang berjalan, sorotan publik ini juga tertuju pada latar belakang profesi TR sebagai penyuluh agama, jabatan yang selama ini identik dengan peran pembinaan moral dan sosial di tengah masyarakat. Sekarang udah menyoroti ke ibu, netizen semuanya gitu ya, mengarahnya. Sikap ibu bagaimana Bu? Seperti apa Bu? Ya kalau saya kan pasrah aja, Allah yang maha tahu kan gitu. Kalau memang ini membuat anak saya tenang, ya apa boleh buat. Aturan di Indonesia ini, aturan negara atau aturan manusia kan bisa dirubah, bisa dibuat-buat. Kalau aturan Allah kan tidak. Ya saya pasrah aja gitu. Ya mudah-mudahan aja ada keajaiban, mudah-mudahan kebenaran bisa diperlihatkan gitu. Pokoknya ini kan gini Pak, kalau saya sih berharap ini tidak diperpanjang, tidak dipersulit, tidak dipermasalahkan. Toh anak saya kan sudah hilang, sudah tidak ada. Saya berduka ini. Dengan adanya diotopsi, dengan adanya dipiralkan, apa keuntungan buat saya? Anak tidak bisa hidup lagi. Anak sekarang dikuburkan di Pulasara harus pakai duit. Ada tidak sih yang membantu saya kan gitu? Jangan menjadi pahlawan kesiangan gitu. Giliran saya tahlil ke kiai yang nyali kubur, yang ini yang namanya tahlil di kampung itu harus pakai uang. Saya yang ngurusin. Apa ada netizen atau orang-orang yang merasa sok kasihan ke anak? Kalau kasihan sok sumbang. Urusin tuh sampai anak itu dikurbankan, diekakan, dikasih rumah pulasaranya, pusarannya di kuburan. Kan harusnya begitu. Bukan digoreng di media sosial. Begitu kalau benar-benar sayang ke anak, apalagi sekarang udah almarhum, sok doain, kasih rezeki, kasih wakaf untuk anak. Ini takdirnya anak saya sudah sampai di sini. Jangan sampai ada yang merasa dirugikan, apalagi sampai ada yang menjadi korban pidana ini itu. Tidak ada, anak meninggal ini takdirnya, dan ini karena
Ya, itu aja. Terkait dengan perkara kematian daripada anak NS, kita maraton selama 24 jam melakukan penyelidikan dan perkara sudah kita naikkan pada tingkat penyidikan karena kita sudah menemukan beberapa alat bukti yang tentunya bisa kita yakini ini ada peristiwa pidana, yaitu pidana dugaan kekerasan baik fisik ataupun psikis terhadap korban anak, yakni saudara NS. Untuk saudari TR, kita sudah melakukan PAI, kemudian kita sudah naikkan sidik dan kita saat ini sedang mendalami dalam berita acara pemeriksaan yang tentunya kita tidak gegabah. Ya, kita akan cek semua alibi dan tentunya kita mohon dukungan ya bagaimana kita bisa melaksanakan proses penegakan hukum ini dengan independen, profesional dan betul-betul mengedepankan scientific crime investigation. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.